Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Marcella dengan NIM C1C021027 akan menyampaikan materi akuntansi keperilakuan mengenai faktor-faktor perilakuan pada penganggaran modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Adapun kajian materi kita pada pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai faktor-faktor keperilakuan, yang kedua ada tampilan rasional, dan yang ketiga ada saran-saran perbaikan. Baiklah, kita masuki kepada materi pertama, yaitu faktor-faktor keperilakuan. Manajer keuangan dan akuntan manajemen terlibat secara mendalam pada penyusunan anggaran operasional, baik dalam pengembangan anggaran maupun dalam pelaporan kinerja setelahnya. Contoh-contoh dari anggaran operasional meliputi anggaran penjualan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya produksi, dan seterusnya, di mana penekanan pada perbandingan antara hasil aktual dan anggaran untuk pengendalian, perencanaan, dan koordinasi seluruh tujuan yang seluruhnya didasarkan pada jangka pendek. Manajer keuangan dan akuntan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis lain dari anggaran, yaitu anggaran modal, capital budgeting. Karena keterlibatan ini, maka penting bagi mereka untuk menyadari berbagai faktor, khususnya faktor-faktor keperilakuan yang sangat mempengaruhi proses penganggaran modal dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada definisi penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk modal muncul dan melibatkan jumlah uang yang relatif besar. Komitmen dana jangka panjang dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlihat dan kesulitan dalam estimasikan variabel-variabel pengambilan keputusan, jumlah arus kas, penentuan waktu, dan seterusnya. Beberapa contoh dari proyek anggaran modal meliputi pembelian peralatan produksi yang tahan lama dan mahal, pembangunan fasilitas pabrik baru, atau pembentukan dan pengisian staf dari segmen perusahaan besar yang baru, seperti divisi yang dimaksudkan untuk menghasilkan dan memasarkan suatu link produk baru. Lanjutannya ada ketidakpastian yang melekat dalam data yang menggambarkan suatu proyek, seperti mengestimasikan waktu dari arus kas atau nilai sisa, yang memungkinkan penerapan teknik seleksi untuk dapat sepenuhnya objektif. Karena hasil dari teknik analisis harus diinterpretasikan dengan hati-hati, maka kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai adalah faktor yang penting. Sebagai contoh lain dari keberadaan faktor keperilakuan ini, kesuksesan atau kegagalan terdahulu dari suatu proyek bergantung pada kinerja dari karyawan yang menerapkan proyek tersebut. Akibatnya adalah tidak bijak untuk mengevaluasi dan menerapkan proyek modal tanpa mempertimbangkan konteks keperilakuan dari proses tersebut. Beberapa dari faktor-faktor keperilakuan akan dibahas lebih rinci berikut ini. Adapun faktor-faktor keperilakuan yaitu yang pertama ada masalah dalam mengidentifikasikan proyek potensial. Adalah penting untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. Yang kedua ada masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia, memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas yang untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Yang ketiga adalah masalah manajer dan ukuran jangka pendek. Karena jarang terdapat hubungan 1:1 antara manajer dan proyek, maka manajer individual akan mengambil alih proyek-proyek dari pendahuluan mereka dan memulai beberapa proyek mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek.
Manajemen puncak sebaiknya menyadari bahwa proses mencoba untuk membuat proyek yang buruk terlihat bagus dapat menyiksa bahkan manajer 5 yang terbaik sekalipun. Yang keenam ada pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. Yang ketujuh, ada penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Beberapa ilmuwan keprilakuan menyarankan bahwa seluruh proses penyusunan anggaran modal adalah sebuah ritual. Selanjutnya ada perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Individu bereaksi secara berbeda terhadap risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Selanjutnya ada membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran modal. Hal ini terjadi ketika tersedia lebih banyak proyek anggaran modal yang potensial lebih menguntungkan dibandingkan dengan dana yang tersedia untuk mendanainya. Suatu kondisi yang disebut dengan rasionalisasi modal. Untuk materi selanjutnya itu tampilan rasional. Faktor manusia sangat terlibat dalam proses penyusunan anggaran modal. Sekalipun hanya ada begitu sedikit perhatian yang diberikan untuknya dalam literatur, dalam meninjau faktor-faktor ini juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memilih proyek modal dan kebutuhan oleh kreativitas dan penilaian manusia. Juga patut dicatat bahwa terdapat masalah yang disebabkan oleh kesulitan dalam memprediksikan perilaku manusia dan bagaimana hal ini diperparah oleh sifat jangka panjang dari proyek modal. Juga diamati bahwa terdapat banyak manajer yang cenderung untuk memilih perspektif jangka pendek karena evaluasi kinerja mereka biasanya didasarkan pada ukuran-ukuran jangka pendek. Hal ini dapat menghambat seleksi dan manajemen proyek modal yang memerlukan perspektif jangka panjang. Selanjutnya ada saran-saran perbaikan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keperilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal? Pertama adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut. Di mana mungkin faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan yang bersifat lebih rasional. Sementara adalah tidak mungkin untuk sama sekali menghilangkan faktor-faktor manusia. Suatu pendekatan yang berhasil akan menekankan pada kesadaran akan faktor-faktor tersebut dan usaha-usaha untuk mengendalikan dampaknya yang disfungsional. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.